Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan mudah sekali kena pelet. Ya, jadi mungkin perpisahan kita dengan mantan ini bukan yang pertama ya. Beberapa kali mantan sudah pernah kena pelet, kemudian diruqyah bersih ya. Setelah itu kena pelet lagi, berpisah lagi, diruqyah lagi bersih, kemudian kena pelet lagi seperti sekarang ya, dan belum kembali lagi. Nah, jadi kemudian kita bertanya-tanya, kenapa ada orang yang begitu mudah ya kena pelet atau kena sihir cinta ya, sihir yang bekerja untuk membuat seseorang yang tidak cinta jadi mencintai, yang tidak suka jadi menyukai, yang tidak peduli jadi mengejar-ngejar, kan begitu. Nah, jadi ada 3 sebabnya ya. Yang pertama adalah ketika mantan ini adalah orang yang tidak pernah beribadah. Kalaupun dia beribadah, beribadahnya itu tidak dia hayati ya, tidak dia resapi. Kalau dia sholat, sholatnya tidak khusyuk, ya, tidak fokus, tergesa-gesa ya. Atau dia memang sholat, tetapi karena misal di tempat dia bekerja, bosnya itu orangnya alim ya. Nah, jadi untuk agar mendapatkan perhatian dari bosnya, maka dia rajin sholat. Kalau pas lagi kerja, kalau di rumah tidak pernah sholat misal. Di rumah misal juga rajin sholat karena di rumah misal masih menetap di rumah mertua. Ya, rajin sholat karena mertuanya orang alim. Tetapi sholatnya tidak dia hayati ya. Ketika dia sholat, pikirannya kemana-mana. Kalau dia sholat sendirian, sholatnya cepat sekali ya. 5 menit sudah selesai begitu ya. Bacaan itu tidak dia hayati ya, tidak meresap ke hatinya. Nah, jadi mantan yang pertama tidak pernah beribadah. Atau kalaupun dia beribadah ya, beribadahnya itu tidak khusyuk ya, atau tidak dia hayati, tidak meresap ya. Jadi beribadahnya itu bukan karena iman, tetapi lebih karena misal tadi ya, agar di tempat bekerja mendapatkan perhatian dari bos ya, sehingga bisa dapat bonus, pekerjaan lebih banyak dan seterusnya. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah berdoa ya. Ketika misal mau tidur ya. Banyak kan diantara kita ketika mau tidur itu masih main handphone, chatting WhatsApp, tahu-tahu ketiduran, tidak berdoa. Ya. Nah, jadi tidak pernah berdoa ketika mau tidur malam ya. Padahal sihir biasanya bekerja di malam hari kan. Nah, karena itu kan di malam hari kita diperintahkan untuk bangun, mengerjakan sholat malam. Nah, itu kalau orang sudah rajin sholat malam, ya sihir akan langsung menjauh itu. Ya, mungkin jarak 15 km pun sihirnya sudah tahu tuh. Dia bergerak begitu, oh itu lagi sholat malam. Tidak jadi dia. Berbalik kepada yang mengirimkan. Nah, tetapi kalau orang tidur saja malam, apalagi tanpa melindungi dirinya dengan doa, ya sudah. Ya, mudah sekali itu pelet kemudian meresap kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga ya, tanda atau ciri-cirinya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe.
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga, mantan ini sangat akrab, sangat dekat ya, dan sangat suka bergaul dengan lawan jenis. Jadi kalau kita bergaul ya dengan lawan jenis itu kan ada batasan-batasan ya. Misal memegang, menyentuh, menggandeng, merangkul, memeluk itu kan tidak boleh yang begitu ya. Jadi misal ya, kalau foto-foto tuh, wah itu rangkul-rangkulan, gandeng-gandengan, itu namanya sangat akrab dengan lawan jenis. Kami tidak ada perasaan apa-apa kok, cuman teman lah. Iya, cuman teman tapi pegang-pegangan, peluk-pelukan, rangkul-rangkulan ya. Misal berteman dengan lawan jenis orang barat ya, yang memang tradisinya begitu ya. Dan dia oke-oke saja ketika badannya disentuh, dipeluk, digandeng, dirangkul, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian tanda juga dia sangat akrab dengan lawan jenis, misal kelas 3 SD sudah mulai pacaran ya. Jadi begitu kenal kita, mantannya sudah 12, 14 misal begitu ya. Nah, itu juga adalah tanda orang yang akan mudah untuk kena sihir, atau kena sihir cinta, atau kena ilmu pelet, dan seterusnya tadi ya. Jadi orang yang suka nih, ya misal pacaran tuh, setelah itu berkhalwat, ya berdua-duaan saja dengan lawan jenisnya, dengan pacarnya, kan jelas tuh. Yang ketiga, yang akan hadir adalah setan, yang kemudian menggerakkan mereka untuk berdosa ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya. Nah, jadi itu ya. Sehingga ketika mantan ini sekarang tiba-tiba saja berubah lagi, membenci kita dan seterusnya. Ya, dan kita berpikir dia kena pelet dan seterusnya. Yang penting sekarang kita coba untuk bersihkan semampu kita. Ya. Misal kita hafal surat Al-Fatihah, kita ruqyah mantan, kita bersihkan dengan surat Al-Fatihah. Ya. Bagaimana kalau tidak bisa ketemu? Ya dari jauh ya. Ya, kita sebut namanya, kita bayangkan wajahnya, kita kirimi surat Al-Fatihah 7 kali. Ya, kita mohon kepada Allah dengan karomah surat Al-Fatihah agar mantan dibersihkan dari berbagai pengaruh-pengaruh sihir tadi. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau sudah bersih, kita pagari. Ya, kita pagari mantan misal dengan surat Al-Fatihah agar jangan sampai terkena pengaruh ilmu sihir lagi di kemudian hari. Ya, nah jadi ya semoga usaha kita bisa berhasil ya. Tentu harus sabar dan tekun ya. Karena memang sihir itu kan ada yang energinya biasa, ada yang energinya besar, dan seterusnya. Semakin besar energinya, ya semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa membersihkan mantan agar dia bisa kembali seperti dulu lagi. Tetapi ketika kita berniat untuk itu dan kita melakukannya dengan ikhlas ya, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah mantan bisa bersih kembali.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.